الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا وإمامنا ومربينا وقرة أعيننا وقائدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Raden Indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Marilah kita beribadah, beragama yang lebih baik dari yang kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Maka Allah berfirman: "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini sebelum kalian menjadi muslim yang terbaik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba mengejar prestasi dunia. Orang tua terus mendorong anak-anaknya mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya, menjadi juara kelas, bisa masuk sekolah favorit perguruan tinggi ternama, bahkan sampai mendapatkan beberapa penghargaan. Semua itu tentu baik pada jemaah sekalian. Islam tidak melarang umatnya untuk terus berprestasi. Bahkan Rasulullah SAW juga mendorong agar umatnya menjadi umat yang kuat dan unggul. Namun ada yang perlu kita jadikan renungan jemaah sekalian. Apakah prestasi dunia tanpa disertai dengan akhlak yang mulia bisa membawa keberkahan dan keselamatan buat kehidupan kita ini? Berapa banyak orang di Indonesia, bahkan di dunia ini, yang cerdas, akan tetapi menyalahgunakan kecerdasannya. Berapa banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi masih korupsi.
akan tetapi mereka gagal menjaga amanah dan kehormatan dirinya sendiri. Karena itu Islam menempatkan akhlak atau adab daripada ilmu atau prestasi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa salah satu tujuan utama Rasulullah diutus Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk kita, salah satunya yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita, agar kita mempunyai akhlak yang mulia seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memuji akhlak baginda Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Perhatikan jemaah sekalian, Allah tidak memuji prestasi baginda Nabi. Allah tidak memuji kekayaan Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah memuji akhlak mulia yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, ketika kita mendidik anak cucu kita di rumah, jangan hanya bertanya berapa nilainya di sekolah, ranking berapa, lulusan dari universitas mana, keterima kerja di mana. Tapi coba kita biasakan menanyakan perihal akhlak untuk anak cucu kita. Apakah hari ini dia sudah berkata jujur? Apakah hari ini anak kita sudah menghormati orang tua dan gurunya? Apakah dia sudah menjaga sholatnya? Apakah dia sudah menjaga lisannya dari perkataan dusta? Karena telah di akhirat kita sebagai orang tua masyarakat muslimin, yang dihisab oleh Allah bukan hanya dunia kita, harta kita, akan tetapi bagaimana kita sebagai orang tua, pemimpin keluarga, cara mendidik kita untuk anak-anak kita itu bagaimana? Itu nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masyarakat yang sekarang ini, masyarakat muslimin, tidak hanya membutuhkan orang yang cerdas dan pintar, akan tetapi masyarakat sekarang ini, di zaman sekarang ini, lebih membutuhkan orang yang baik dan jujur perkataannya. Coba kita bayangkan, apabila kita sakit, kontrol ke dokter, dokternya pintar, spesialis, akan tetapi dia tidak jujur dengan penyakit yang kita alami. Pasti kita sebagai pasien akan dirugikan oleh oknum dokter seperti ini. Pejabat yang cerdas, pintar, akan tetapi korupsi besar-besaran, seperti yang kita saksikan di media sosial akhir-akhir ini. Seorang pengusaha yang sukses, akan tetapi masih menipu rekan kerjanya. Nah, kecerdasan yang tidak disertai dengan akhlak seperti inilah justru menjadi sumber kerusakan buat dirinya sendiri. Akan tetapi sebaliknya jemaah sekalian, orang yang berakhlak mulia, baik, akan membawa manfaat buat umat dimanapun dia berada. Pasti dia dicintai dan disukai banyak orang. Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis
Urusan kesempurnaan iman bukan sekedar kita lihat dari kecerdasan dan kepintaran orang itu, akan tetapi kita lihat akhlaknya, mempunyai akhlak yang mulia apa sebaliknya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlak alangkah baiknya dimulai dari rumah kita. Kita sebagai orang tua, ayah, kakek, menjadi madrasah pertama buat anak cucu kita. Anak belajar jujur dari orang tua. Anak belajar sopan santun dari orang tua yang dilihat setiap hari di rumah. Anak belajar sholat, bisa menghargai dan menghormati orang lain. Juga teladan yang ia lihat setiap hari ketika di rumah bersama kita. Jangan sampai anak kita mahir teknologi, akan tetapi naudzubillah durhaka kepada orang tua. Dan untuk kita sebagai orang tua, jangan sampai kita disibukkan menjadi harta untuk menafkahi anak dan istri di rumah, akan tetapi kita lalai dalam mengawasi atau mendidik putra-putri kita, anak cucu kita perihal akhlak dan ilmu agama. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, keberhasilan yang sejati bukan hanya ketika anak kita mendapatkan ijazah dan berprestasi tinggi, akan tetapi keberhasilan yang sejati yaitu ketika kita berhasil mendidik anak cucu kita menjadi anak yang berakhlak mulia dan kelak bisa membawa kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bisa menambah motivasi kita untuk terus mengawasi dan mendidik anak cucu kita menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.